Pemirsa, status tersangka yang disandang calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dalam kasus dugaan penistaan agama menjadi tantangan besar bagi tim pemenangan Ahok Jarot dalam merebut simpati masyarakat pada 15 Februari mendatang. Hari ini, partai politik pengusung pasangan Ahok Jarot langsung merapatkan barisan untuk memperkuat konsolidasi politik. Strategi apa yang akan dipersiapkan oleh tim kampanye untuk memenangkan Ahok dalam Pilgub DKI? Akankah label tersangka bisa menggerus elektabilitas Ahok dan membuat para pendukungnya beralih ke calon lain? Kita akan membahasnya bersama narasumber peneliti senior sekaligus Direktur Program SMRC Sirajuddin Abbas dan juga juru bicara tim pemenangan Ahok Jarot Jerry Sambuaga. Selamat malam Mas Jerry dan juga Pak Abbas. Selamat malam. Saya ke Mas Jerry terlebih dahulu. Analisa sementara setelah tadi ditetapkan sebagai tersangka, seperti apa efeknya pada tim Ahok Jarot? Ya baik, jadi kami di tim setelah mendengar tadi status yang diumumkan oleh kepolisian ya dan juga oleh media tadi, kita di tim sih tetap solid ya, karena tadi kita sudah mengadakan pertemuan dan juga sudah konsolidasi juga di tim bersama juga dengan Pak Ahok dan Pak Jarot, dan seperti yang disampaikan juga tadi oleh Pak Ahok. Ini sudah dalam dugaan dari hari-hari sebelumnya atau ini sesuatu yang mengagetkan? Ya, sebenarnya kami mengantisipasi setiap kemungkinan yang terjadi, apakah itu statusnya tersangka atau tidak ya. Tetapi apapun itu memang kami sudah menyiapkan yang disebut dengan strategi-strategi ya tertentu, dan juga kesiapan dan soliditas dari tim, dan juga yang penting adalah kekompakan dari tim kami dan juga calon. Sebagaimana dilihat oleh media kan tadi kan Pak Ahok kan menghormati, menerima dan juga ingin menjalankan proses hukum secepat mungkin, setransparan mungkin dan juga sebaik mungkin ya, dan secara profesional juga objektif ya. Saya pikir itu adalah langkah yang baik dan kami di tim tetap solid ya. Tidak terpukul sedikit pun, tidak ada kemudian kita makin semangat melihat ini sebagai sebuah tantangan ya. Kita ingin membuktikan kepada publik juga bahwa nanti pada saat proses-proses hukum selanjutnya bahwa memang tidak ada kesalahan, dan tentunya kami di tim memang sudah sepakat dari awal apapun kemungkinan yang terjadi ya kami siap, dan memang itu salah satu bentuk konsistensi dan juga bentuk bagaimana kita bersikap konsekuen terhadap dukungan terhadap Pak Ahok. Oke, kalau sudah memperkirakan atau memperhitungkan kira-kira kemungkinan tersangka atau tidak tersangka, kemudian kalau memang hari ini akhirnya diumumkan sebagai tersangka, sudah ada pula tidak hitung-hitungan kira-kira damage-nya akan seperti apa? Ya, saya pikir begini ya. Ini yang namanya status hukum tersangka itu kan belum tentu bersalah, itu pertama. Kita pahami seperti itu, apalagi kita menganut asas praduga tak bersalah ya. Dan kedua, kita kan akan menjalankan proses hukum ini ya. Selanjutnya masih ada tahapan-tahapan selanjutnya. Dan ketiga, sesuai dengan undang-undang sebagaimana juga sudah disampaikan oleh Ketua KPU DKI Pak Sumarno, bahwa calon yang ada termasuk juga Pak Ahok dan Jarot ini tetap maju, tidak bisa mundur dan mengikuti rangkaian proses pilkada sampai tanggal 15 Februari. Oke, jadi apa artinya tidak ada pengaruh apapun. Oke, artinya apa? Mengedukasi pendukung, mengedukasi masyarakat bahwa status tersangka bukan berarti bersalah begitu. Seperti yang tadi Pak Ahok juga sampaikan kan, bahwa ya pengajak juga untuk pada masyarakat, memberitahu juga pada masyarakat bahwa dengan status ini bukan berarti tidak bisa ikut, justru tetap ikut dan memang tidak bisa mundur. Ya, tetap mengedepankan juga program-program yang memang kita sudah rangkai selama ini dengan komunikasi kepada masyarakat yang langsung, dan apalagi semenjak Senin kemarin mungkin kalau media sudah memberitakan bahwa kami di tim termasuk juga Pak Ahok dan Pak Jarot secara langsung ya membuat semacam posko aduan ya di Jalan Lembang di rumah sekretariat untuk menerima dan mengkomunikasi apa saja yang menjadi keluhan masyarakat, dan itu merupakan salah satu bentuk komunikasi interaksi langsung yang memang dilakukan oleh calon dalam hal ini khususnya Pak Ahok untuk bisa lebih dekat lagi pada masyarakat di samping dengan belusukan-belusukan yang memang sudah dilakukan. Oke, Pak Abbas, berat tidak sih jalan Ahok setelah hari ini? Saya kira berat, tetapi juga tidak lebih berat dari sebelumnya. Bahwa penetapan status sebagai tersangka itu, saya kira bisa jadi kesempatan juga buat Pak Ahok untuk memberikan klarifikasi secara terbuka kepada publik. Dan dari sisi politik kita juga melihat ada opportunity juga yang besar untuk Pak Ahok dan tim terutama, bahwa dalam sekian bulan ke depan Pak Ahok akan menjadi pusat perhatian. Tapi bukan masyarakat. dengan cara yang positif, Pak? Enggak, saya kira belum tentu negatif juga. Oh, oke. Gini, pertama kalau ada pihak yang ingin menggunakan isu agama sebagai talking point dalam politik pilkada DKI Jakarta, saya tidak melihat ada keuntungan buat lawan politik Pak Ahok kalau itu digunakan. Gitu. Pertama karena pemilih DKI ini moderat secara umum, rasional dan bisa membedakan antara fitnah,
intrik atau orang yang sedang mencari jalan pintas, mobilisasi emosi masyarakat untuk keuntungan politik tertentu. Anda masih percaya itu setelah melihat 4 November kemarin? Saya percaya, karena kita sudah menguji beberapa kali survei kita dan temuannya konsisten tentang sikap moderat pemilih Jakarta, juga rasional, sumber alasan, sumber informasi dan alasan utama yang dijadikan rujukan pemilih Jakarta untuk memilih itu faktor-faktor yang rasional, soal kinerja, soal karakter orang yang jujur, sudah ada bukti kerjanya, sudah ada manfaat yang dirasakan oleh masyarakat secara luas. Itu faktor-faktor yang lebih penting untuk menentukan dukungan ketimbang misalnya faktor seagama, faktor ganteng, faktor pinter gitu. Itu konsisten kita coba, kita tes. Nah, itu sebabnya apakah bertambah berat? Saya kira soal bertambah berat, semua calon juga menghadapi situasi ini semakin berat. Tetapi terutama, tidak semua calon ditetapkan sebagai tersangka. Tentu saja, tetapi untuk Pak Ahok sendiri, efek yang paling mungkin dirasakan saat ini adalah bahwa perdebatan tentang hukum dalam 2 atau 3 bulan ke depan ini akan lebih banyak mendominasi perbincangan publik, itu saja. Ya. Oleh karena itu, pertanyaannya pada tim sukses dan Pak Jarotnya, saya kira. Bisakah tim sukses dan Pak Jarot menyampaikan informasi tentang perbaikan atau advancement dari program dan kebijakan pemerintah DKI yang selama ini sudah ada? Juga Pak Jarot, apakah Pak Jarot bisa memberikan bukan substitusi, tetapi bisa memberikan sokongan yang memadai, karena Pak Jarot sampai saat ini kita lihat popularitasnya belum mendekati Pak Ahok, tingkat kedisukaannya juga belum mendekati Pak Ahok dan calon-calon yang lain. Oleh karena itu memang Pak Jarotnya bisa didorong lebih lanjut untuk mengimbangi situasi yang dihadapi oleh Pak Ahok saat ini. Kalau tadi Anda berbicara tentang bagaimana situasi beberapa bulan ke depan ini seharusnya bisa dimanfaatkan oleh tim pemenangan dari Ahok Jarot, ada pendapat yang kemudian berseliweran mengatakan bahwa di titik ini sebenarnya Ahok bisa menggunakan politik terzolimi. Menurut Anda perlukah menggunakan cara seperti itu? Saya kira Ahok tidak harus menggunakan itu. Masyarakat yang diberi kesempatan lebih luas untuk memahami masalahnya dengan baik, saya kira tahu juga apa yang sedang terjadi. Saya baru dapat satu video yang luar biasa dari kiriman dari kawan, seorang sopir taksi yang datang ke menangis, dan saya kira genuine. Itu bukan acting yang di set up oleh tim sukses. Saya percaya itu. Gitu ya. Dan itu menunjukkan bahwa masyarakat tahu persis. Setidaknya Bapak itu tahu persis apa yang terjadi saat ini tidak seharusnya terjadi jika Ahok bukan berasal dari kalangan etnis dan agama yang minoritas. Seandainya dia berasal dari Jawa dan Islam misalnya, saya kira tidak akan jadi masalah itu yang kayak begitu-begitu ini. Masyarakat itu tahu apakah Ahok sedang dalam posisi dipersoalkan aspek legalnya secara fair, atau ini seolah dalam situasi terzalimi oleh tekanan publik mayoritas itu. Dan saya kira itu ekspresi yang sangat genuine, dan masyarakat semakin kesini semakin mudah untuk mengakses informasi seperti itu. Baik. Kasus ini kan merebak di sosial media. Kemudian efek-efek selanjutnya juga kita rasakan sangat kuat di sosial media. Tim pemenangan Ahok sendiri merasakannya bagaimana? Hari ini setelah ditetapkan sebagai tersangka, apakah memang lebih terasa lebih berat di lini masa ketimbang di real sebenarnya, atau seperti apa? Jadi kalau tadi disinggung mengenai sosial media tadi bahkan melihat dari tim, evaluasi tim, bahkan dilihat mayoritas yang melihat kasus ini begitu mendengar pengumuman Pak Ahok sebagai tersangka justru memberikan simpati lebih banyak, dan itu menjadi salah satu yang trending topik nomor 1 di Twitter Itu menunjukkan bahwa memang masyarakat, mungkin silent majority ini memang mendukung dan
berempati dan bersimpati kepada Pak Ahok, mengingat apa yang sudah dijalani oleh Pak Ahok selama ini, mendapatkan tantangan begitu banyak, mendapatkan hambatan begitu banyak, tetapi sampai pada titik ini pun Pak Ahok masih tetap konsisten dan tetap teguh untuk bisa maju, ya memang sesuai dengan peraturan juga, dan tapi tetap juga mengajak juga semua elemen masyarakat untuk sama-sama menyikapi proses hukum ini dengan arif dan bijaksana, ya, dan juga mengikuti. Nah, ini saya pikir hal yang perlu ditegaskan juga ya oleh kami semua di sini, bahwa memang pilkada itu kan adalah satu kontestasi untuk menuju demokrasi yang lebih baik, ya, salah satu juga cara untuk mewujudkan demokrasi yang lebih baik. Tapi kan yang lebih penting dari itu adalah mengikuti prosesnya juga dengan baik, ya. Bagaimana kita mengikuti proses dengan baik tanpa ada hambatan-hambatan, tanpa ada hal-hal yang sifatnya itu merusak atau membahayakan, lewat kampanye negatif, lewat isu-isu yang mungkin sifatnya fitnah dan lain sebagainya, sampai kepada isu-isu hukum, ya. Saya pikir itu yang harus kita perhatikan, itu yang harus kita garis bawahi, dan saya pikir itu merupakan sebuah hal tantangan buat kami semua, buat kita semua sebagai bangsa Indonesia ini dalam mewujudkan demokrasi, dan itu salah satu test case-nya adalah di Pilkada DKI. Tapi yang jelas kami tentu ingin melihat, dan ini sebagai hikmah yang baik untuk kita semua, bahwa semuanya yang kita lakukan ini pasti ya akan berujung dengan baik apabila juga kita melakukan dengan baik. Contohnya misalnya tadi yang seperti saya sebutkan, ya, simpati publik semakin besar, ya, itu ada datanya dan kita bisa lihat ya secara langsung di sosial media, ya, dan juga masyarakat banyak yang bertanya-tanya kepada tim mengapa ini bisa terjadi, tapi kita bersifat untuk menenangkan dan mengajak juga masyarakat untuk saling mengerti dan untuk menerima status hukum, ya, tetapi tetap kita berjuang ya untuk Pilkada DKI ini jadi lebih baik dan tetap untuk konsisten ya bersama seluruh partai politik pendukung. Begitu. Baik, 4 partai politik pendukung sudah menyatakan solid berada di belakang Ahok Jarot, tapi kita akan mempertanyakan bagaimana kesolidan yang diungkapkan dalam konferensi pers hari ini akan diikuti oleh gerak mesin parpol di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.